Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yola Butar-Butar dengan NIM 21S20049 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan proyek UTS saya tentang probabilitas dan statistika. Untuk soalnya, mencari fakta mengenai peluang sukses suatu kejadian, lalu eksplorasi masalah-masalah yang sesuai dengan ketiga distribusi di bawah ini. Nah, untuk laporannya, saya mengambil data histogram kecatatan produk botol lem pada CV Madani Place Solo. Nah, untuk kecatatan jenis warping sebesar 476, claw mark 482, short shoot sebesar 587, sing mark sebesar 604, dan bubbles sebesar 640. Nah, untuk distribusi binomialnya, saya mengambil contoh kasus, yaitu Mirna merupakan salah satu karyawan yang bekerja di CV Madani Place di Solo. Untuk itu, peluang cacat suatu produk jenis short shoot sebesar 0,73 jika pada suatu hari ada 6 orang yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan cacat pada produk. Carilah peluang bahwa tepat 3 orang yang melakukan kesalahan dan tepat 4 orang yang melakukan kesalahan. Diketahui N sebesar 6 dan P sama dengan 0,73. Maaf, saya mempunyai ada kesalahan pada laporan dan P-nya 0,27. Ditanya saat tepat 3 orang melakukan kesalahan dan ditanya saat 4 orang melakukan kesalahan. Untuk menyelesaikan persoalannya, kita mengambil rumus saat fx sama dengan c kombinasi dari x nx p dipangkatkan dengan ini dan ini. Nah, saat p sama dengan x sama dengan 3, yaitu berdasarkan rumus binomial 6 faktorial sama dengan per 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial kali 0,73 dipangkatkan dengan x dan dikalikan dengan 0,27 dipangkatkan dengan si n kurang x. Nah, berdasarkan pengolahan data dari perhitungan berikut menghasilkan 0,15314 saat P sama dengan saat peluang X sama dengan 4, kombinasi dari 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial dikali dengan 0,73 pangkat X dikali dengan 0,27 dipangkatkan dengan N kurang X 6 kurang 4 yaitu 2. Dari data berikut, perhitungannya menghasilkan 0,4253. Untuk distribusi binomial negatifnya, saya mengambil contoh kasus. Peluang karyawan tidak melakukan kesalahan pada jenis cacat warping sebesar 3/4. Berapa peluang dari 3 dari 6 karyawan yang tidak melakukan kesalahan? Untuk pembahasannya, diasumsikan suksesnya adalah 3, tidak melakukan kesalahan, sehingga peluang sukses 3/4 dan tidak sukses 1/4. 1/4 didapat dari 1 dikurang 3/4. Jadi peluang 3 dari 6 karyawan tidak melakukan kesalahan adalah berdasarkan rumus binomial negatif, sehingga perhitungannya seperti ini dan menghasilkan 0,019775. Untuk distribusi geometrik, saya mengambil contoh kasusnya dalam suatu proses produksi di antara 100 produk dipilih secara acak dan menghasilkan 5 yang cacat. Berapa peluang bahwa setelah 10 yang diperiksa, baru menemukan cacat yang pertama? Nah, untuk ciri-ciri geometrik sudah sangat jelas ya, menemukan cacat yang pertama. Diketahui X sama dengan 10, P sama dengan 0,05. Maka diperoleh berdasarkan rumus geometrik, maka rumusnya seperti ini, untuk penyelesaiannya seperti ini, dan dari perhitungannya menghasilkan 0,03868. Untuk kasus kedua,
Memberikan contoh kasus atau soal aplikatif dan penyelesaiannya. Tidak perlu lampiran fakta atau data terkait salah satu distribusi pulang berikut: multinomial, hipergeometrik, dan Poisson. Nah, untuk hipergeometriknya, saya mengambil contoh soal sebuah kantong plastik berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Kemudian diambil 3 kelereng tanpa pemulihan. Bila X menyatakan banyak yang kelereng merah, yang diambil susunlah fungsi dan distribusi probabilitas hipergeometriknya. Nah, diketahui N-nya 9 dari mana? Kantong plastik berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru menghasilkan jumlahnya 9. Kemudian diambil 3 kelereng tanpa pemulihan. Sudah sangat jelas, tanpa pemulihan ini merupakan ciri dari hipergeometrik. Bila dan N kurang K, 9 kurang 5 sama dengan 4. Dengan menggunakan rumus hipergeometrik, saat hipergeometrik X sama dengan untuk X sama dengan 0, K, N sama dengan 9, N, X sama dengan 9, N besar sama X sama dengan 0, N besar sama dengan 9, N kecil sama dengan 5, NK sama dengan 5 sama dengan kombinasi dari 50 dikali dengan 43 per 93, sehingga menghasilkan 4/84. Dari perhitungan saat X sama dengan 1 seperti X sama dengan 0, dan X sama dengan 2, X sama 3, menghasilkan semua kemungkinan perubahan acak X berikut probabilitasnya dapat disusun dalam tabel distribusi berikut. Saat X sama dengan 0, menghasilkan 4/84. Saat X sama dengan 1, menghasilkan 30/84. Saat X sama dengan 3, menghasilkan 10/84, didapat dari hasil rumus seperti ini. Nah, jadi fungsi distribusi hipergeometriknya saat X sama dengan 9, Kn sama dengan 9, 4, 5 ini merupakan N kurang K dan K-nya. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk distribusi multinomial, saya mengambil contoh kasusnya berdasarkan laporan sebuah penelitian tahun 1995 di antara produk mikroprosesor Pentium generasi pertama diketahui terdapat cacat yang mengakibatkan kesalahan dalam operasi aritmatika. Diketahui bahwa 4% mikroprosesor dikategorikan baik, 5% cacat, dan 2% rusak. Jika sebuah sampel random berukuran 8 diambil beberapa probabilitas, ditemukan 4 mikroprosesor baik, 3 cacat, dan 2 rusak. Sudah sangat jelas ya ciri-ciri dari multinomialnya, yaitu ada suatu jenis tingkatan baik, cacat, dan rusak. Itu merupakan ciri-ciri dari multinomial. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan rumus multinomial, saat yaitu 8 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial dikali dengan 4 pangkat 4, 5 pangkat 3, dan 2 pangkat 2. Sehingga berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menghasilkan 17.920. Diketahui ini untuk itu multinomial. Untuk Poisson, untuk jenis Poisson, saya mengambil kasus diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Penyelesaiannya diketahui saat P sama dengan 0,005, N sama dengan 4.000, dan E-nya sama dengan 2,71828. Ditanya saat P sama dengan X sama dengan peluang saat X sama dengan 3. Mu-nya sama dengan lambda, yaitu N kali P. Nah, N-nya sudah diketahui 400 dikali dengan P-nya 0,0005, sehingga menghasilkan 2. Untuk Px-nya E dikurang mu kali X, sehingga
peluang untuk X sama dengan 3 yaitu 2,71828 dikurang 2233 faktorial. Nah, menghasilkan 0,1804, maka peluang bawah tepat 3 orang akan terjadi adalah 0,1804. Untuk kasus ketiga saya mengambil data sendiri. Saya mengolah data sendiri. Maaf, saya melakukan kesalahan. Ini bukan merupakan data berat badan mahasiswa manajemen DKI angkatan 20. Saya mengambil suatu produksi barang. Nah, untuk untuk data yang saya olah yaitu pada hari pertama 1 sampai hari ke-20 dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan suatu produk tersebut yaitu seperti data berikut. Nah, untuk saya akan mencari suatu distribusi normal dan perlu diketahui itu rata-rata, standar deviasi, dan simpangan bakunya. Nah, untuk mencarinya, kita akan melalui prosesnya yaitu X 85 dikuadratkan, sehingga datanya seperti ini, dan saat X-nya ini rata-rata 70 dikurang 85 lalu dikuadratkan, yaitu seperti ini data berikutnya. Nah, ditotalkan jumlahnya 1000 waktu yang diperlukan berjumlah 1400 menit, dan saat waktunya dikuadratkan menghasilkan seperti ini, dan X kurang XI pangkat 2 menghasilkan seperti ini. Dari perhitungan yang dilakukan, rata-ratanya sebesar 70. Diambil dari jumlah dari waktu yang diperlukan dalam menit, yaitu 1400 dibagi 20, yaitu 70. Dan standar deviasinya itu berdasarkan rumus, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari jumlah dari X kurang XI kuadrat dikalikan dengan 1/20. Nah, simpangan bakunya 16,941 berdasarkan rumus. Nah, saya akan membuat contoh soal kasus, yaitu diketahui Miranda sebagai manajer dari perusahaan produksi tersebut ingin mengetahui dari 20 periode tersebut berapa peluang produk tersebut dapat diselesaikan sekitar 70-100 menit, dan produk tersebut dapat diselesaikan kurang dari 68 menit. Penyelesaiannya diketahui mu sama dengan 70 dan standar deviasinya sama dengan 17. Saat peluang berada di antara saat sekitar 70-100 menit, yang pertama kita akan melakukan transformasi X ke Z. Z1 sama dengan 70 dikurang 70/17 sama dengan 0, dan Z2 100 dikurang 70/17 sama dengan 1,76, sehingga peluang produk tersebut diselesaikan sekitar 70-100 menit berdasarkan tabel distribusi normal, yaitu 0,9608 dikurang 0,5000 menghasilkan 0,4608. Dan saat mu-nya sama dengan 70, standar deviasinya 17, maka berapa peluang X kurang dari 68? Kita pertama transformasikan X ke Z, sehingga rumus dari Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi, yaitu 68 kurang 70/17, sehingga menghasilkan minus 0,11. Dari tabel distribusi normal, kita mencari peluangnya saat X kurang dari 68, yaitu sebesar 0,4562. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan ketikan ataupun kesalahan suatu penjelasan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.